Ada di kehidupan yang sampai ngatain orang miskin gitu loh. Kayak Gara-gara mau kuliah doang. iya. Soalnya kan memang orang tua tuh kan memang kalau enggak sama kepikiran untuk menyekolahkan anak tamat SMA aja sudah alhamdulillah. Dan yang ngomong tuh siapa? Tetangga atau saudara? Adalah orang. Masih ada hubungan saudara? Masya Allah, sedih amat ya. Udah putus asa dah kalau enggak lulus mandiri satu nih, udah kamu enggak usah kuliah. Tapi saya berdoa tiap malam tuh Bang, tahajud, ya Allah semoga lulus di Untan itu, alhamdulillah lulus. Standby, rolling bos. Assalamualaikum Bu Yeye. Waalaikumsalam. Kedatangan Ibu Guru. Ya. Belum ya? Belum. Belum. Amin semoga. Apa kabar Yan? Baik. Aku ngundang kamu dan kamu mau datang. Iya. Terima kasih. Sempat terkejut juga diundang Gitu? langsung dari Kak Sela. Oh, Jadi kayak, benar kan gitu. Ternyata itu gara-gara komen kamu tuh di Iya. apa? Channel Ghost Channel di yang apa? Perempuan puisi. Yang mana sih Sal? Di ini puisi Juli. Puisi Juli. Nggak ada nih gua playlist. Playlist tuh gitu. Video playlist. Oh gini ya. Saya mahasiswi yang berasal dari kampung, berbekal niat dan kemauan yang keras untuk mengejar mimpi yang sedari kecil saya dambakan. Sempat down saat dibilang anak orang miskin. Beneran? Serius? Iya. My God. Emang ayah miskin? Kalau kategori miskin itu kan masing-masing punya itu nih kan. Orang tua saya memang petani biasa, petani padi dan menyadap karet biasa. Kalau pagi, kalau hujan menyadap karet. Bapak dan ibu. Namun berbekal keberanian dan tekad yang kuat, saya buktikan orang miskin juga bisa kuliah. Aduh, kok gue mau nangis. Hari ini saya dapat semangat dan motivasi lagi dari kakak Sela Rimau. Ada di kehidupan yang sampai ngatain orang miskin gitu loh. Kayak Gara-gara mau kuliah doang. iya. Soalnya kan memang orang tua tuh kan memang kalau enggak sama kepikiran untuk menyekolahkan anak tamat SMA aja sudah alhamdulillah. Dan yang ngomong tuh siapa? Tetangga atau saudara? Adalah orang. Masih ada hubungan saudara? Masya Allah, sedih amat ya. Nangis nggak? Sempat mau nangis tapi saya tahan, saya nggak ngomong-ngomong. Kenapa? Nggak bisa berkata-kata. Sedih banget ya. Ya ampun. Adik kamu berapa? Ada 2. Ya Allah. Jadi pas kamu kuliah itu caranya gimana waktu itu? Kuliah di mana sih sekarang? Di FK Untan. Untan lagi negeri loh. Pertama kan dia kalau di Untan itu kan ada 4 jalur, SNPTN, SBMPTN, Mandiri 1 sama Mandiri 2. SNPTN saya nggak lolos. SBMPTN sempat tes di sini juga nggak lolos juga. Terus Mandiri 1 baru lolos. Pas SBMPTN itu kan ke Pontianak, harus tes ke Pontianak. Nah, sedangkan duit untuk tes nih saya harus di mana dapatnya, sedangkan orang tua juga apa ya pas-pasan. Saya ingat kemarin bawa duit ke Pontianak tuh berapa ya, 200 atau 300 gitu, sedangkan bolak-balik Pontianak Sambas itu 100.000 kalau pergi. Kok sedih ya? Gue yang mau nangis jadinya. Terus? Nah, bagaimana duit 300 atau 200.000 itu saya alokasikan untuk saya tes, belum lagi ngeprint segala macam. Ya Allah. Kamu sekolahnya di mana dulu? Di SMA Negeri 2 Tukamat. IPA IPS. IPA. Sebelum itu mau yakinkan ke orang tua untuk kuliah tuh memang agak berat. Kata orang tua kita nih pas gimana ya, nggak bisa kayaknya ya kamu untuk kuliah karena duit juga nggak memungkinkan untuk. Sedih banget ya. Ibu, bapak nangis nggak waktu itu? Sih kayak gimana ya, nangisin enggak, tapi kayak meyakinkan janganlah kuliah, soalnya nggak mungkin hasil untuk kuliah karena duit ini memang nggak itu ya, nggak memungkinkan untuk kuliah. Akhirnya kekuatan yang kamu miliki itu dari mana kok bisa kamu
akhirnya berjuang dan yakin bisa kuliah? Saya berpikir kalau ini, kalau di kampung saya itu kan sarjana itu bisa dihitung dengan jari. Saya mikir kalau misalkan saya meneruskan kayak apa ya, budaya dari kampung kami. Iya. Kalau misalkan lulus sekolah itu pasti rata-rata pergi ke Malaysia jadi TKW, dan ujung-ujungnya mereka itu bawa anak, barunya udah punya suami ya kan, ujung-ujungnya juga mentok-mentok di kampung. Saya tidak ingin berpikiran seperti itu. Saya ingin membangun kampung saya ingin menaikkan derajat orang tua saya, karena pada intinya sih sebenarnya mau ngangkat derajat orang tua lah ya, karena udah diremehin ya kan, dikatain miskin ya kan, sedih banget waktu itu, pukulan telak banget loh. Pas saya mau kuliah kemarin juga itu uangnya harus berbagi. Adik saya mau masuk SD, Iya. adik saya yang kedua tuh mau masuk SD, Iya. dan ibu saya kemarin tuh mau melahirkan, otomatis butuh biaya juga ya kan, dan saya mau masuk kuliah. Di situ saya sempat berpikir apakah saya harus memberhentikan cita-cita saya, tapi kalau misalkan saya hentikan sih maka cita-cita saya nggak akan tercapai gitu. Tapi saya yakinkan orang tua, nanti ini saya di Pontianak, saya berusaha hidup mandiri, nanti saya ngajar les atau gimana lah pokoknya supaya bisa bertahan di Pontianak. Nah berkat meyakinkan orang tua mereka, oke, coba dulu ya, bismillah, ya alhamdulillah lolos. Dan bertahannya sampai hari ini kamu gimana cara bertahan kebutuhan kamu? Tinggal di mana? Sekarang tinggal di Perdana, Jalan Perdana. Berapa sebulannya? Enggak per bulan, karena per tahun 3.500.000, 3 juta lebih lah. Tapi satu kamar, kami isi berdua. Jadi 1 tahun itu 1 juta lebih. 1 tahun 1 juta lebih. Itu kamarnya kayak gimana? Kayak gini, ini terbesar kayaknya. Bagi dua. Sebesar meja ini kali ya? Enggak juga, tapi cukup lah untuk kamu berdua. Jadi waktu awal-awal Awal kuliah. kan kamu kuliah, otomatis kan itu sangat banyak banget perlu dana kan. Nah itu saat itu gimana? Awal kuliah kemarin tuh ada keluarga yang ngontrak rumah yang memang tidak dipakai. Kemarin tuh 1 tahun atau 2 tahun, nah daripada kosong, jadi disuruhnya saya untuk menempati di situ. Tuh ya kadang-kadang ya. Iya betul. Tuhan tuh punya rencananya masing-masing kan. Ngasih rencananya masing-masing. Dan saat itu saya belum dapat beasiswa. Oh. Belum. Kemarin tuh kan awal masuk kuliah otomatis bayar, karena dari awal nggak bidik misi, karena saya lolos jalur mandiri 1. Tapi kayak berkas kayak surat keterangan tidak mampu itu memang saya uruskan. Iya. Jadi saya dapat UKT 2, bayarnya 1.250.000. Itu untuk kami, itu untuk keluarga 1.250.000 itu besar sekali rasanya. Jadi kemarin juga kan pas ibu lagi melahirkan, otomatis duit itu terbagi. Nah, kamu kok main nangis? nangis aja nggak apa-apa. Terus Juntan mikir lagi nih, duitnya di mana? Dapat 1.250.000. Mungkin Tuhan juga udah punya rencana. Si Pak Denny tadi nih minjamkan duit untuk bayar UKT. Dari situlah orang tua, khususnya ayah saya, kayak niat ini mungkin udah rencana Tuhan untuk kau untuk kuliah gitu. Iya. Pas jalur mandiri 1 itu udah putus asa dah. Kalau udah lulus mandiri 1 nih, udah kau nggak usah kuliah. Tapi saya berdoa tiap malam tuh Bang, tahajud, ya Allah semoga lulus di Untang itu, alhamdulillah lulus. Nah setelah tinggal di rumah Pak Ade dan akhirnya ngekos itu karena udah dapat beasiswa kemarin juga atau kerja tadi ngajar? Enggak, karena kontrakan di situ kan udah 1 tahun kan udah habis kan masa kontraknya. Jadi saya mikir lagi nih, kemarin masih belum dapat beasiswa. Jadi saya mikir saya harus dapat duit dengan cara sendiri. Jadi saya ngajar les berapa bulan kemarin, dan setiap ada beasiswa saya kejar. Ada beasiswa dari BEM FKIP, saya daftar tapi tidak lolos. Terus ada lagi
beasiswa dari bidik misi juga kemarin. Saya nggak lolos karena yang diambil tuh semester atas. Terus ada beasiswa Bank Indonesia. Saya lolos di wawancara, nggak lolos di wawancara. Kenapa emang? Mungkin saya kurang meyakinkan kan. Terus? Jadi ada pembukaan lagi, saya kejar beasiswa bidik misi dan alhamdulillah di situ saya dapat beasiswa. Bidik misi ya, dari pemerintah tuh ya bidik misi ya? Iya, dari teman. Oh dia jadi kuliahnya free tapi dikasih uang jajan bahasanya untuk kehidupan sehari-hari. Itu syaratnya apa aja? IPK harus Di atas 35. tidak sih harus 3 kan 3, kata Nah, aku dulu 4,1 IP. Berarti yang hina dulunya gimana reaksinya? Ngucapin selamat nggak? Enggak, biasa aja. Nggak biasa aja. Tapi kamu masih ingat ya? Udah dimaafin belum? Udah. Tapi nggak lupa ya. Gitu. Itu kayak jadi motivasi juga sih. Oke, aku harus buktikan, aku bisa. Ya buktikan. Habis ini berarti habis kuliah mau ngapain? Jadi guru? Iya. Kawin? Udah, belum. Oh belum. Masih banyak yang masih mau dikejar. Oh, kalau ujung-ujungnya kawin kan jadi nggak usah kuliah ya. Tapi nggak apa-apa kalau kuliah kan kemungkinan dapetnya pegawai bank gitu kan. Iya. Amin. Udah punya cowok belum? Belum. Harusnya punya cowok. Sebenarnya kalau kamu mahasiswi yang nggak punya duit, itu cowoknya harus banyak. Empatan. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya pacar A makan sarapan pagi, siang ya kan, dulu aku gitu. Strategi kali. Hidup itu harus banyak strategi. Yang nggak boleh itu kan kita pacaran merusak. Kenapa kamu bisa ngefans sama Sheila tuh, perempuan visi? Tulisannya kata-kata itu bang, diksinya tuh bagus. Sosok Sheila buat kamu seperti apa? Saya menginspirasi. Apa yang menginspirasi? Terus Hidungnya aja pesek. aduh, Nggak boleh. Nggak boleh ngomong body shaming. Terus kata-katanya juga bagus itu. Dia pemilihan diksinya. Tidak semua orang loh bisa buat diksi kayak gitu. Pemilihan Gitu ya? diksi. Iya Yen. Iya. Aku minta dong beberapa apa ya kalau kata orang support untuk adik-adik yang pernah sampai dikatain miskin, dianggap remeh, dan jangan pernah putus asa. Kalau kita mau kuliah ya kita harus semangat dan bukan pengaruh orang tua kita tapi kembali ke diri kita sendiri. Intinya tuh jangan pernah takut untuk bermimpi dan bercita-cita besar. Selagi itu benar, selagi itu baik, ya maka kejarlah. Yang mengejek kita senyumin, yang menghina kita maafin. Dan Sultan Syahrir pernah berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi jangan hiraukan orang lain, maka fokus saja tujuan kita. Insya Allah Tuhan juga punya rencana. Dia lihat siapa yang benar bersungguh-sungguh untuk mengejar cita-citanya. Insya Allah dia dikasih gitu. Manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah. Benar. Yen. Yen. Makasih udah mau hadir di podcast kita. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Jangan lupa subscribe, like, And share. and share.